Ini sama sekali nggak ada apa-apa. Polosan. Dan ini saya, yang penting itu apa? Ini yang diberikan ke PDI Perjuangan dan yang diberikan ke KPU. Ini diberikan. Michael dapat berkas ini dari PDI Perjuangan. PDI Perjuangan tentang berkas pencalonan Joko Widodo 2014. Coba. Salinan seluruh dokumen pendukung termasuk ijazah SMA dan S1. Oh. Jadi saya minta SMA dan ini udah tua-tua loh. Yang tadi ditugasin itu balik lagi? Nah, itu kata Bang Bitor Suryadi. Bitor Suryadi. Adalah Eko Sulistyo, adalah Anggit, ada Widodo. Aku menemukan garis merah sebuah partai. Kalau kita ngeliat nama-namanya ya. Iya, betul. Ada Mas Bitor Suryadi, Eko Sulistyo. Kayaknya menjurus ke partai tertentu nih. ke satu partai yang besar ya, lumayan besar. Lumayan besar. Bukan lumayan lah, Tapi ini besar kan itu. udahlah saya kasih tahu aja karena ini juga bukan rahasia loh. Ini Iya, bukan betul, rahasia. betul. Ini bisa diakses ya. Iya, ini saya ajukan sebagai wartawan, sebagai seorang wartawan yang memang mau menginvestigasi mengenai ijazah Joko Widodo. Itu permintaan saya kepada partai PDI Perjuangan. Nah, ini dia ini nama partai diberikan, yang dari tadi ya. kita. Ini Diberikan. Michael dapat berkas ini dari PDI Perjuangan. PDI Perjuangan tentang berkas pencalonan Joko Widodo 2014. Oke, ini yang menarik karena pencalonan. berkas itu pasti ada ijazahnya kan? Ya, dan Coba saya kita tulis secara eksplisit berkas pencalonan. Ini saya baca aja deh Baca, Bang. daripada ini kan nyebut daripada ya. salah-salah kan. Coba. Salinan seluruh dokumen pendukung termasuk ijazah SMA dan S1. Oke. Jadi saya minta SMA dan S1 karena saya tahu Oke. ijazah S1 itu tidak ada gunanya untuk pencalonan. Iya, karena Iya, sebelumnya karena minimal SMA. Minimal Diminta SMA. Iya, Ya. betul. Lalu kalau dia mau pakai gelar, misalkan abang nih, apa, doktor, profesor, ya kan? Masih S. Kasih lah apa? Ijazahnya. Iya, karena kan Ijazah itu. kalau misalkan kita ngelihat Ibu Megawati juga pakai ijazah SMA kan waktu mendaftar. Iya. Memang persyaratannya sampai situ. Persyaratannya sama SMA. Enggak apa-apa. Iya, adapun kalau misalkan beliau kan dapat gelar doktor honoris causa kan. Iya. Jadi Ya, doktor itu anugerah honoris ya. causa. Anugerah. Jadi dia juga mengakui bahwa kuliahnya juga nggak ini gitu. Enggak Iya, no tamat. problem kan? Tidak apa-apa. Nggak masalah gitu kan. Kalau Nanti memang bisa nggak lanjutin punya, lagi. nggak punya aja. Yes. Oh, Iya. oke. Karena tidak akan membatalkan pencalonan juga Iya. kan. Karena kan Tidak syaratnya di SMA. SMA. Syaratnya di SMA. Tapi kalau seseorang yang mencalonkan, nah ini berat ini. Mau kita bawa ke situ nggak nih? Bawa lah. Ya kan? Tapi kalau Biar seseorang yang SMA-nya di luar negeri, tidak akan bisa disetarakan ke Indonesia. Kan ada langsung mikir. matrikulasi Betul, juga itu ya. Ada Ya, penyesuaian. Penyetaraan namanya. Penyetaraan. penyetaraan. Karena kan Hah. kalau misalkan penyetaraan ini, kalau Begini. misalkan kita kuliah di luar negeri, nggak ada kalau Mungkin kurikulumnya kuliah, ya. nggak ada mulok. Ya. Nah, itu menarik tuh, Bang. Mulok, Iya, mulok. Ini kita bacakan nilainya Bapak Joko Widodo ya waktu SMA ya. Oke. Ini ijazah SMA negeri itu pasti ada 4 yang paling atas nih. Betul. Nomor 1 saja pendidikan agama, Luar biasa. ya kan? Ya, Saya tanya ke abang, negara mana? Misalnya ada yang sekolah di Singapura ya, ada nggak pendidikan agama? di luar negeri. Di luar negeri gimana? Ada nggak pelajaran pendidikan agama Di di secondary school di Singapura? Nah, silakan Anda komen. Kalau Ada Anda sekolah di nggak? Singapura, Tolong dong, pendidikan oke, agama apalah yang Anda dapat? Oke. Oh, kira-kira Nah, di itu satu. luar negeri ya. Kedua, pendidikan moral Pancasila. Pernah itu di zaman saya berganti nama jadi Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan. PPKN. PPKN. Lalu berganti nama jadi Pendidikan PKN. Kewarganegaraan, PKN. PKN. Terus Sekarang jadi masih itu ya? P4. Iya masih. Bukannya PKN? Dulu lagi tuh Dulu P4. lagi. Ada lagi sekarang. Anak gue ada buku P4 pendidikan P2 pendidikan Pancasila P2, doang. P2. Pendidikan ya, Pancasila. itulah berubah-berubah lah namanya. Berubah-ubah. Tapi Intinya barangnya Pancasila. sama. Barangnya sama. Ya kan? Kalau kita bersekolah di luar negeri, contohnya di SMA-nya di Singapura atau di Australia, apa iya kita belajar Pancasila? Oke. Jangan-jangan kita nggak tahu 1 sampai 5 Pancasila itu apa? Jangan-jangan kita nggak tahu perumusan Pancasila itu hari apa, tanggal berapa, oleh siapa? Jangan-jangan kita dikasih 5 wajah, suruh pilih yang mana Bung Karno, itu juga nggak bisa. Wah. Nggak kenal pahlawannya gitu, Pak. Nggak kenal siapa-siapa dan tidak tahu negara ini dibuat dari apa.
Iya kan? Ini kan penting sekali. Itulah kenapa saya berpikir DPR merumuskan cara untuk mencalonkan diri, syarat untuk mencalonkan diri adalah ijazah SMA. Ijazah SMA, iya betul. Karena di SMA ada dasar-dasar itu ya. Iya, dan saya juga saya akan dimusuhi banyak anak muda nih. Kenapa tuh? Anak muda nih banyak yang bilang, bikin aja syaratnya S1. Enggak, saya nggak setuju. S1 itu isi pelajarannya, misalnya saya ekonomi ya. Oh, udah spesifik. Mikroekonomi, makroekonomi. Iya. Yang lebih spesifik Statistik. ya. Buat iya. apa ini? Iya sih. Yang lebih spesifik lagi Betul. gitu. Kalau- Sedangkan kalau misalkan presiden kan generalis. Harus menguasai. Generalis harus benar-benar mengetahui semuanya. Iya, betul. Bisa aja saya SMA-nya di Afrika, nggak pernah tahu Pancasila, terus tiba-tiba S1 di Indonesia. Boleh nggak? Boleh. Boleh, tapi ada penyesuaian dulu kan. Iya, penyesuaian. Tetapi kan boleh saya Boleh, S1 di boleh. sini Boleh. tidak menjamin kecintaan pada negara. Betul. Iya, betul. Beribet kan? Iya. Makanya jangan, Agak berat, jangan agak ngundang saya nih. Ngundang saya tuh ribet. Nih komentarnya juga pasti ribet nih ntar. Iya, jadi ini intinya. Kalau matematika, bahasa Inggris, segala macam, Itu udah ini umum biasa lah. Dan ada bahasa Indonesia juga ya. Iya. Pastinya kalau Anda bukan kuliah, kalau Anda sekolah SMA di Australia atau Singapura, mana ada bahasa Indonesia? Iya kan? Dan banyak dari teman-teman saya yang SMA-nya sudah pindah. Kalau balik ke Indo, weh, Nggak bisa. nggak usah gaya lo, gua bilang. Becek gitu ya. Iya, sosok becek-becek gimana gitu kan. Udah nggak usah gaya lah, kita bahasa Indonesia aja di sini. Gimana kalau presiden kita tidak bisa bahasa Indonesia? Kurang sih. Wah, Harus bisa itu bahaya. sesuai semangat Sumpah Oke. Pemuda. Tadi yang berkas PDIP itu kayak gimana tuh? Nah, ini berkasnya. Jadi berkas-berkas ini kan ada beberapa ya. Ini saya bacakan. Ini sebenarnya nggak aneh kok. Nah, ada kalau kita mau mencalonkan diri itu harus memberikan ya fotokopi KTP tentunya. Lalu surat keterangan catatan kepolisian. Lalu ada akta kelahiran. Lalu ada apa lagi nih? Izin untuk dicalonkan partai politik. Nah, ini ada nih surat dari Presiden SBY bahwa Gubernur Joko Widodo boleh mencalonkan diri jadi presiden. Ya ada rekomendasi dari PDIP-nya. Bukan dari PDIP-nya. Dari Dari Pak Pak SBY sebagai presiden hari itu. Mengizinkan seorang gubernur Iya. Oke, ya. maju jadi presiden. Dilampirkan juga itu ya. Ada juga itu di syarat pencalonan. Itu resmi. Lalu ya ijazah lah. Yes, Ijazah. SMA S1. Nah, lalu ada apa namanya? Daftar tim kampanye. Ya sisanya nggak terlalu penting. Yang penting itu ijazahnya itu doang kok. Ya, yang nggak mau Ya, kan? lihat di situ ijazah ya. Dan ini mengkonfirmasi bahwa dokumen yang selama ini beredar di publik itu memang itu barangnya. Dokumen ijazah itu. Iya. Oh, karena ini yang dilampirkan pada waktu pencalonan Yes. Inilah yang diberikan Joko Widodo kepada PDIP. PDI Perjuangan. Oke. Dan itulah yang diberikan PDI Perjuangan kepada KPU. Oh, Kan berarti tahapnya begitu. jadi itulah ijazah yang selama ini beredar adalah ijazah yang digunakan untuk Yes. pencalonan. beliau. Ijazah untuk pencalonan. Jadi pertanyaan saya, pencemaran nama baiknya di mana? Oke. Kalau kita lihat ijazah yang ini, kan kemarin sempet tuh ada yang berantem tentang watermark. Ah, iya tuh. Wajar orang kira ini nggak ada watermarknya. Mana watermarknya? Kelihatan nggak? Enggak Fotokopian itu, Bang. Kan ini foto Oke, kalau Anda bilang begitu, saya nggak bawa lagi. sesuai asli, ada Tapi kalau- legalisirnya sih. Ya, ntar abang coba di rumah ya. Punya akta kelahiran nggak? Punya. Punya dong? iya. Ada kan watermarknya tuh kecil-kecil tuh? Iya, Ada. walaupun fotokopi masih kebaca Oh ya. iya ya. kan Fotokopi enggak lah, coba kebaca nggak? ya? Kebaca sih. Kenapa ini kosong? Iya, iya sih. Tuh, Yang bingung kecil-kecil sendiri. itu kan yang di backgroundnya. Iya, Iya, kan bagian- kecil-kecil bagian- tuh, meskipun ke kopi. agak-agak ganggu ya. Iya. Jujur aja Oh ganggu. iya, ini kok polosan ya? Polos. Iya. Ini Baru- polosan. Iya, tuh. Polos. Putih, bersih. Dan ini yang dilampirkan ke KPU oleh PDIP. Iya. Nah ini yang didapat dari PDIP yang dilampirkan waktu pencalonan. Inilah yang diberikan oleh PDIP ke KPU. ke KPU. Jadi mana Gadaj Adamnya?
Kemarin kan sempet tuh Gadaj Adam tuh. Gahaj Adam lah, Gajah Mada lah, Gajah Adam lah. Mana? Ini sama sekali nggak ada apa-apa. Polosan. Dan ini saya menekankan lagi kata-katanya Pak Bonatua Silalahi yang menulis buku ini, ya dikit ya, yang menulis buku ini nih. Jadi kalau Apa ada yang nih? penasaran nanti beli Silakan aja. dibaca judulnya ya. Ya beli aja ya, cari punyanya Pak Bonatua Silalahi, ini bukunya. Yang saya tekankan, ijazah Joko Widodo yang ada di lacinya, alias di rumahnya, atau diambil oleh Polda Metro Jaya, disita Polda Metro disita Jaya. katanya. Sebenarnya itu tidak penting. Yang penting itu apa? Ini yang diberikan ke PDI Perjuangan dan yang diberikan ke KPU. Karena ini dasar pencalonan. Ini asli Ini nggak? yang digunakan, iya. Yes. Ya. Ini loh yang dibuktikan asli apa enggak? Oh, oke. Oke, menurut pandangan Mas Michael begitu ya. Kalau misalkan memang harus membuktikan ini asli atau enggak ijazah itu harus yang Yang digunakan. dilampirkan ke KPU. Ini yang dibuktikan. Karena itu yang menjadi pertanggungjawaban Sebagai beliau pencalonan sebagai pencalonan kepala menjadi Yes. kepala negara. Yes, betul sekali. Oke. Dan Ketimbang itu yang selama ini dan itu muter-muter arsipnya gitu ya. ada yang jauh lebih terang daripada ini di kantor KPU dan di kantor PDI Perjuangan. Jadi itu kan fotokopi gini, itu kan ada barangnya, difotokopi dan dilegalisir, Ya. barang itu ada di mereka. Nah, yang ada di mereka difotokopi sekali lagi akhirnya jadi begini. Oh, iya ya. Tapi yang di mereka pun saya sudah lihat ininya bersih, Sama. sama bersih, Kondisinya. nggak ada Nggak ada watermark. tulisan sekecil semut itu, nggak ada. Gitu. Kurang lebih sama lah. Kurang lebih sama, cuman ininya merah. Ini tintanya merah nih. Oh, oke. Di sini tintanya merah, Iya, pengesahannya. pengesahannya, ha. Capnya ini merah juga. Cuman di sini jadi hitam kan? Iya. Iya, karena difotokopi. Gitu, Kak. Gak sempet baca? Dengerin aja, klik icon text to speech di okezone.com.